Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Fitri dari SMA Ma'arif Royal, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Berikut videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, silakan Ketua kelas Mbak Miftah untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Ghafarul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qadirul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izz Al-Mudirul Sami'ul Basirul Kalamul Alim Al-Latiful Khabirul Alimul Alimul Ghafur Asy-Syakurul Aliyyul Kabirul Hafidul Muqim Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujib Al-Wasi'ul Hakimul Wadudul Madidul Ma'is Al-Syariful Haqqul Wahidul Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamidul Muhsinul Mubdi'ul Mu'in Al-Mu'minul Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bi ilmi wa yassirna bi aqwami ilmi wa zidna ilma wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ghairi rabatin ala sunnah nabi wa salihin dunya wa akhirati. Ya, selanjutnya saya cek kehadirannya ya. Saya absen dulu. Askina, Dewi, Vina, Ihsan, udah hadir ya. Indah, Isma, Mahya, Mutiara, Raffi, Usfi, Fania, Yosi, Zuha, Miftah. Saya lanjutkan, saya akan cek dulu apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Apakah layar LCD-nya sudah jelas terlihat? Jelas. Oke, sip. Nah, selanjutnya agar kalian semangat, termotivasi untuk belajar di hari ini, saya punya gel-gel. Jadi nanti saya ketika bilang fisika, nanti kalian bilang excellent. Fisika, be excellent. Seperti itu ya. Nah, silakan berdiri semuanya. Fisika, fisika, tepuk tangan semua. Nah, silakan dilihat tampilan layar. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita menggunakan
model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti langkah-langkah kerjanya atau langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti ada orientasi siswa pada masalah. Jadi kalian saya beri sebuah masalah, gitu ya. Terus yang kedua nanti melakukan penyelidikan. Ya, kalian nanti diskusi kelompok. Yang terakhir adalah mempresentasikan hasilnya. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa karakter yang ditekankan. Ketika kalian berdiskusi, bekerja kelompok, kalian harus bisa bekerja sama. Ya, kalian harus aktif di dalam kelompok. Kalian harus disiplin. Dan yang paling penting adalah kalian harus jujur. Ya, gitu. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran di pagi hari ini, melalui percobaan sederhana nanti kalian dapat menganalisis hubungan kecepatan aliran fluida dengan tekanan dengan benar. Yang nomor dua, melalui tanya jawab nanti peserta didik dapat merumuskan hukum Bernoulli dengan benar. Bisa dipahami ya? Nah, untuk meta konsepnya ini kita pertemuan sebelumnya itu sudah membahas namanya pengertian fluida dinamis. Kita juga sudah belajar tentang debit dan asas kontinuitas. Apakah masih ingat ini dari asas kontinuitas itu berhubungan dengan apa? Kecepatan aliran dengan luas penampang. Gimana kemarin? Ketika luas penampangnya kecil, kecepatan alirannya besar. Kalau luas penampangnya besar, gitu ya. Nah, untuk pelajaran kita di hari ini nanti kita belajar tentang asas Bernoulli, ya, asas Bernoulli. Untuk aplikasinya itu ada pada sayap pesawat terbang. Jadi pesawat itu bisa terbang karena ada sayapnya dibuat khusus, ya. Sayap itu dibuat khusus menerapkan asas Bernoulli. Terus yang kedua ada alat penyemprot nyamuk. Yang terakhir adalah ada pendulimeter. Itu yang bisa dipahami ya, anak? Nah, selanjutnya saya akan mengecek kemampuan awal kalian. Coba diperhatikan. Ada soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Aliran fluida mengalir dari kiri ke kanan. Hubungan kecepatan yang tepat sesuai gambar di atas adalah. Nah, silakan kalian pikirkan selama 1 menit. Jawabannya yang mana menurut kalian? Sudah ketemu jawabannya? Ya, coba siapa yang bisa mencoba? Silakan coba Mbak Siva. Yang cek, Kenapa alasannya? karena luas penampang lebih kecil daripada penampang dan cek. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Siva. Nah, sekarang ada sebuah berita, ya, ada sebuah berita. Ini teman kita ya dulu ya, sekitar bulan 8 itu bulan apa? Bulan Agustus itu teman kita mengalami kecelakaan karena bermainnya itu terlalu dekat dengan rel kereta api sehingga mengalami kecelakaan. Jadi istilahnya kalau bahasa kita adalah terserempet kereta api, ya. Nah, coba kalian lihat di sini ada gambar. Setiap kalian ke stasiun pasti ada yang namanya garis batas berdiri, ya. Di stasiun itu ada garis batas berdiri. Masalah di sini, mengapa tidak boleh berdiri di dekat kereta api ketika kereta melaju dengan sangat kencang? Jadi nanti tubuh akan terdorong menjauh atau mendekati kereta. Mengapa terjadi hal tersebut? Jadi ini adalah masalah yang ada. Nanti kalian cari alasannya kenapa. Untuk itu nanti kita akan melakukan percobaan sederhana menggunakan
lab virtual, nanti menggunakan fisik. Seperti itu tampilannya ya. Saya akan jelaskan sedikit tentang fisik di sini. Jadi di sini ada beberapa besaran. Yang pertama ada besaran ketinggian, ada besaran jari-jari. Jari-jari ini berarti nanti menentukan besar kecilnya dari luas penampang ya. Yang kiri adalah pipa 1, yang sebelah kanan adalah pipa 2 ya. Kalian juga nanti bisa memvariasikan beberapa besaran. Di sini kalian bisa memvariasikan besaran kecepatan pada pipa 1. Kalian juga bisa memvariasikan tekanan pada pipa 1. Di sini ada ketinggian jari-jari pipa 2 dan ketinggian pipa 2. Seperti itu ya. Ya. Nah, untuk itu nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama nanti ada Mutiara, Nista, Suha, dan Eka. Kelompok yang kedua ada Siti, Vina, Indah, Fania. Yang 9 ada Isma, Siva, Raffi, dan Usfi. Yang terakhir Askina, Yosi, Mahya, Dewi ya. Silakan kalian menempati tempat duduk masing-masing. Silakan. Selanjutnya saya akan bagikan lembar kerjanya ke tiap-tiap kelompok ya. Bentar ya. Satu. Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 20 menit untuk melakukan percobaan. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Ingat tadi karakter yang ditekankan harus bisa kerjasama, aktif, dan disiplin. Silakan dikerjakan. Kecepatan saya 2 meter. Terus kecepatan S1 6.000. Ya, hanya ini 3 sama 3. Berarti surat aja nggak apa? Jadi hal 2 ya.
Dua-duanya berapa? Nah, ini lagi di sana. Yang pertama harganya tekanan terbuka jadi 600.000. Yang 570.000. 70.000.
akan kereta api. Jadi seperti ini, kamu bayangkan di sini ada orang, di sini ada relnya. Nah, ketika tidak ada kereta yang lewat, berarti udara di depannya sama dengan kecepatan udara di belakangnya. Ya. Berarti tekanan di depan sama di belakang sama. Ketika ini mulai dengan cepat, nah, berarti anginnya di sini cepat kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya Siti Fatimah, saya Fitri Nurha, saya Fadila Sari. Untuk diskusi tadi diperoleh soal nomor 1, ketika jari-jari pipa 2 pipa kecil, apa temannya terhadap kecepatan aliran pada pipa 2? Kecepatan aliran semakin kecil atau semakin besar? Jelaskan faktor yang menyebabkannya. Jawabannya adalah semakin besar karena berlaku hukum kekekalan massa. Soal nomor 2, hitunglah nilai detik pada pipa 1 dan pipa 2. Apakah berlaku persamaan kontinuitas? Ambil salah satu data pengamatan X1 dan X2 atau A1 dikali X1 sama dengan A2 dikali X2. Jawabannya sama diperoleh dengan perhitungan H. Terus yang nomor 3, berdasarkan data yang didapatkan, apa hubungan antara kecepatan aliran atau V dengan tekanan P? Diperoleh semakin besar kecepatan, maka semakin kecil tekanan. Nomor 4, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, mengapa tidak boleh berdiri di dekat rel kereta api ketika kereta melaju dengan sangat kencang? Tubuh akan terdorong menjauh atau mendekati kereta. Mengapa terjadi hal tersebut? Tidak boleh berdiri ketika kereta melaju kencang karena tubuh akan terdorong mendekati kereta karena kecepatan udara di sekitar kereta lebih besar daripada kecepatan udara di sekitar kita. Dari keempat soal tersebut diperoleh kesimpulan dengan kesimpulan semakin kecil kecepatan maka tekanan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin besar kecepatan maka tekanan semakin kecil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah ada presentasi kelompoknya. Sekarang tinggal kita bahas bersama apa saja yang sudah kita pelajari tadi, ya. Tadi kita sudah belajar tentang asas Bernoulli. Asas Bernoulli itu apa? Itu asas Bernoulli merupakan hukum tentang energi mekanik yang diterapkan pada fluid yang bergerak sehingga keluar persamaan yang bentuknya khas. Coba diperhatikan ini biar mudah, ya. Jumlah tekanan, energi kinetik satuan volume, energi potensial persatuan volume. Jadi persamaan Bernoulli itu bisa disingkat dengan mudah. Jumlah tekanan ditambah, ya, jumlah energi kinetik per volume ditambah
energi potensial per volume itu sama dengan konstan. Ya, saya ulangi, tekanan itu simbolnya P ditambah energi kinetik per volume ditambah energi potensial per volume sama dengan konstan. Bisa dilihat di sini ya. Nah, energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Kalau energi potensial adalah m dikali g dikali h. Ya. Nah, kalau kita sederhanakan P ditambah setengah M per V dikali V kuadrat ditambah M per V dikali G dikali H sama dengan konstan. Nah, kita sudah tahu belajar massa dibagi volume adalah massa jenis atau simbolnya adalah rho. Ya, jadi persamaannya P ditambah setengah rho dikali V kuadrat ditambah rho dikali H sama dengan konstan. Ini adalah rumus dari persamaan Bernoulli. Ya, rumus dari persamaan Bernoulli. Nah, tadi kalian sudah membuat atau mencoba praktikum. Ya, kalian praktikumnya itu menggunakan dua pipa. Pipa 1 dan pipa 2 ya. Pipa 1 dan pipa 2. Misalkan saya buat pipa satunya besar ya. Pipa satunya besar, pipa satunya yang kecil. Ini misalkan ya. Nah, tadi kalian buat ketinggian pipa besar itu sama dengan ketinggian pipa kecil. Betul ya? Jadi di sini ada H1, di sini ada berapa? H2. Kalian tadi buat sama, otomatis nilai H1 adalah sama dengan H2. Ya. Nah, tadi persamaannya ini kita bisa tuliskan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H sama dengan, nah, baca apa? P1 ditambah P2 ditambah setengah rho V2 ditambah rho G H. Yang ini adalah H1, di sini adalah H2. Karena sama, berarti kita bisa hilangkan yang ini. Ya, kita hilangkan. Nah, sekarang dilihat, karena sama berarti nanti ruas kiri dan ruas kanan itu bisa saling menghilangkan. Berarti ini bisa dicoret ya, coret dengan yang ini. Berarti nanti P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ini ada kuadratnya ya. Nah, ini tadi persamaannya sudah kalian pelajari ya. Nah, tadi tentang lihat, ini ada ilustrasi 1 dan ilustrasi 2 ya. Di sini ada posisi 1, ada posisi 2. Posisi 1 adalah posisi orang dekat dengan kereta ya. Posisi 2 adalah posisi yang jauh dari kereta. Ketika keretanya melaju dengan cepat, maka aliran fluidanya cepat, ya enggak? Karena kecepatan aliran fluidanya cepat, maka tekanannya kecil, ya. Sedangkan di sebelah yang jauh dari kereta itu aliran fluidanya kecil. Tekanannya gimana? Besar. Karena ada perbedaan tekanan antara sebelah posisi 1 dan posisi 2, maka terjadi tekanannya bisa mendorong, perbedaan tekanan itu bisa mendorong orang itu mendekati kereta. Jadi hal ini sangat berbahaya sekali ya. Bisa dilihat juga di ilustrasi 1 ini ya. Bisa dilihat ini bisa menyebabkan orang itu terdorong mendekati kereta ya. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini, kita simpulkan bersama-sama ya. Kita simpulkan.
kita simpulkan tadi hubungan antara kecepatan aliran dengan tekanan. Jadi ketika kecepatan fluidanya besar, maka tekanannya kecil. Ketika kecepatan fluidanya kecil, maka tekanannya besar. Terus yang kedua, tadi kenapa kita tidak boleh berdiri di dekat kereta api ketika kereta melaju dengan sangat kencang? Karena adanya perbedaan tekanan sehingga badan kita bisa terdorong mendekati kereta, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya, ya. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Aliran fluida mengalir dari kiri ke kanan. Hubungan tekanan yang tepat sesuai gambar di atas adalah, coba disimak baik-baik. Jawabannya yang mana? Silakan dipikirkan selama 1 menit dulu. Jawabannya? Jawabannya? Coba ada yang mau menjawab? Titik. Jawabannya mana, Mbak? Jawabannya yang C. Alasannya apa? Ya, sekarang saya akan demonstrasi. Di sini saya punya 2 kertas, ya. Nanti saya akan sandingkan 2 kertas ini sejajarkan, dan nanti saya akan tiup tengahnya. Nanti apakah kedua kertas ini akan saling mendekat, apakah akan saling menjauh. Silakan ditebak apakah menjauh atau mendekat. Ini ya nanti ya. Gimana terlihat? Saling apa? Nah, kenapa bisa sering mendekat? Ketika saya tiup udara di tengah-tengah, maka aliran fluidanya cepat. Karena aliran fluidanya cepat, maka apa yang terjadi? Tekanannya kecil, ya. Karena tekanan kecil di tengah-tengah sini, maka kedua kertas ini akan saling mendekat. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ini kalau saya tiup, ya, ada kertas, ada sedotan. Posisinya ini melengkung, ya. Kalau saya tiup bagian atas sini, maka kertasnya akan turun ke bawah. Apa akan naik ke atas? Naik ke atas, ya. Coba apa benar ya? Coba ya. Betul ya? Ketika kita alirin udara di sini, maka kertasnya akan naik ke atas. Sama konsepnya. Gimana tadi? Ketika aliran fluida di atas ini cepat, maka tekanan di atas ini kecil, ya. Sehingga tekanan di bawah kertas itu lebih besar daripada di atas kertas, sehingga kertasnya bisa naik ke atas. Kita coba lagi ulangi. Seperti itu ya, kita lihat. Ya, selanjutnya sekarang kalian saya beri soal. Nanti kalian untuk mengerjakan soalnya ya. Saya bagikan soalnya.
Ya. Terima kasih ya. Tadi sudah mengerjakan soal latihan. Sekarang kita coba refleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama kita simpulkan dulu. Tadi kita sudah belajar tentang asas Bernoulli ya, hubungan antara kecepatan aliran dengan tekanan. Ketika kecepatan alirannya besar, maka tekanannya kecil. Ketika kecepatan alirannya kecil, maka tekanannya besar. Ya. Terus refleksi yang kedua. Untuk pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Nah, semoga apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat ya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nah, untuk kelanjutannya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penerapannya ya, aplikasi dari asas Bernoulli. Tadi ada sayap pesawat, ada penyemprot nyamuk dan venturi meter ya. Untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.